Banyak kadang-kadang musisi anak-anak kayak ini kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan yang seperti itu. Pas di atas panggung senar gitarnya putus. Saya seumur hidup sebagai gitaris tidak pernah saya putus senar gitarku di atas panggung. Oh, di Makassar apresiasinya tidak seperti harapan. Banyak itu orang-orang yang berskill tapi akhirnya dia tidak bisa membawa skillnya itu menjadi hal yang diapresiasi. Yang tadinya saya punya gitar satu harganya 700.000. 700.000? Iya. Gitar pertama itu? Iya, cuman itu yang saya beli. Sisanya sekarang saya sudah punya 12 gitar. 12 gitar? Semuanya tidak dibeli, diapresiasi. Sekelas Ahmad Dhani. Iya. Saya sering juga ngobrol sama beliau. Iya. Kalau di Jakarta masih pakai mental begitu diketawai jiki mungkin diketawai. Orang galau itu bodohnya. Dia dengerin lagu galau. Oke. Bagaimana tidak hancur? Harusnya dia dengar lagu keras. Lagu yang spirit, beatnya naik. Spirit. Okay. Kencang. Rambut aja kelihatannya metal, rock, tapi skillnya siapa tahu biasa-biasa. Oh my god. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jama. Akhirnya ini teman saya yang sudah lama gak pernah ketemu. Akhirnya dia datang dengan ketenarannya, dengan nama besarnya yang luar biasa. Tapi bukan persoalan namanya yang besar, tapi karyanya, ini yang saya suka. Kalau kemarin ada teman saya itu datang karena dia ingin menjadi atau memberikan pengabdiannya di desa, menjadi kepala desa. Kali ini ada temanku, mumpung ada eventnya di Makassar, saya culik dulu sebelum dia perform. Sudah ada di sini. Ya kalau anak-anak Makassar pernah tahu dengar namanya The Finalis, salah satu gitarisnya. Ini dia sudah hadir sini. Andi Cakra Manggaberani. Waalaikumsalam bro. Waalaikumsalam. Kita tos dulu. Wih, hangat nih. Hangat sekali. Hangat luar biasa. Senang sekali saya lihat kau ini Cakra luar biasa. Rambutmu tidak berubah, Ces. Alhamdulillah. Tapi masih bisa sih kau ini lu masih bisa Makassar mi. Sebenarnya dikit-dikit aja sih. Dikit-dikit aja ya. Dikit-dikit aja. Kurang ajar untung ke kawin. Cakra, seorang musisi yang coba meninggalkan kota Makassar. Bukan cuma meninggalkan kayaknya, Nggak meninggalkan. Apa sih bagus bahasanya Cakra? Kita lebih ke hijrah. Oh, hijrah maksudnya proses belajar lah cari pengalaman ya. Ingin membuktikan diri bahwa tidak cocok di zona nyaman terus. Ya, betul. Perlu zona tidak nyaman. Perlu. Disitulah ditantang karya dan kualitas tak luar biasa. Cakra, sebenarnya saya mau tanya gue ini kan dulu kan sastra Inggris Pak, ya kan? You was English department student from Hasanuddin University. Alright, okay. Kita bisa bahasa Inggris ya. Iya. Selesai. Nah, kenapa kemudian Cakra kau masuk sastra? Tiba-tiba memang kau cita-citamu kalau saya baca ya. Memang betul-betul musisi, menjadi seorang pemusik. Iya. Memang kayaknya kok jiwa ini bagaimana ceritanya Cakra? Nah, jadi dulu itu sebenarnya waktu di kampus. Di kampus? Saya diam-diam terus. Diam-diam terus. Iya. Karena tidak mau kalau misalnya ada event saya disuruh terus naik. Tapi waktu suatu hari pas penerimaan mahasiswa baru, kita masih pakai baju toke toh, hitam putih. Iya. Tai toke. Dikasih kumpul di lapangan basket. Terus ada panggung, kan di situ banyak sekali UKM yang ditampilkan. Betul. Kalian pilih mana? Nah, saya pilih itu yang musik. Tiba-tiba saya ambil gitar di situ toh. Tapi tapi kakak senior yang jaga di situ dia bilang, kau jangan main gitar. Pelan-pelan. Anu toh. Tiba-tiba saya dalam hati, begini sekali kah di sini? Saya ambil gitarnya. Iya. Langsung saya mainkan di situ lagu. Iya. Cocok. Terus dia playback waktu itu di atas panggung lagunya My Chemical Romance. Wih, saya ikuti itu lagunya toh. Ku ikuti. Cocok. Saya ikuti semua 2 lagu. Langsung kaget semua. Wih, kasih besar amplinya itu. Kasih besar itu amplinya. Yang tadinya dia underestimate. Iya. Pandang enteng lah kira-kira. Masih maba. Pakai baju hitam putih. Iya. Kasih besar amplinya. Akhirnya langsung Kak main di situ kayak solo gitar. Wih. Dengan panggung sendiri main gitar, diiringi playback itu tadi. Playback ya, lagunya MCR. Terus dinonton semua sama anak-anak maba. Gitu. Jadi memang sejak awal memang kecintaanmu sama musik itu sudah dari kecil atau kau diajar atau kau kursus sih ini Cakra? Awalnya sebenarnya buat pamer-pamer waktu itu kita mau cari
aktualisasi diri toh. Betul. Jadi kita dulu kan ada anak-anak motor, Ya, ada ya. anak-anak basket. Betul. Waktu itu buat dapatkan perhatian cewek. Ya harus ada ya. satu. Harus ada satu Harus dong. ada satu. Nah, saya larinya ke situ. Futsal enggak bisa. Enggak terlalu pas. Pernah kursus Pernah. Bola. Basket Basket tidak. enggak terlalu juga Nggak terlalu. iya. Akhirnya situ. Akhirnya lebih dominan ke musik karena kalau saya lewat di acara-acara musik tuh, kalau saya dengar itu dentuman drum, iya. itu kayak ada menggelora di dalam hati. Wih, Gitu. ca. Situ awalnya kelas 5 SD. Oke. Akhirnya belajar main gitar. Akhirnya kau belajar main gitar. Apakah hanya kau fokus ke gitar ini, Cakra? Tidak ke musik yang lain, alat musik? Semua awalnya kan di drum. Di drum, oke. Instrumen drum gitu. Keyboard juga mungkin sempat coba atau Keyboard tidak. tidak sempat? Tidak sempat. Oke. Bass. Semua. Bass. Oh, Bass, oke. gitar, vokal. Nah, kejadiannya adalah ketika kau mengikuti sebuah ajang ya di Makassar waktu itu. Di Makassar. Di Makassar yang dimana khusus gitar di bass dan drum dan seterusnya. Iya. Akhirnya kau yang terpilih sebagai the best gitar gitu. Iya, jadi waktu itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Oh, regional Makassar, Oke. regional Indonesia Timur, Oke. sama nasional. Oke. Nah, jadi 3 tingkatan itu kita lewati sampai ke nasional. Oke. Nah, Dan kau terpilih terus the best Iya. gitar. Padahal saya cuma iseng-iseng. Waktu itu Iseng-iseng masih itu. semester, Ya masih kuliah. ini semester Iya, 2. Betul. Kamu masih botak, Iya. masih maba. Ini ada ajang kompetisi. Hah. Serius, didaftarin sama cewekku. Didaftarin sama pacar waktu itu. Oh iya, pacar waktu Tapi itu. saya waktu itu iseng-iseng, Iya. ini kan Makassar, gila, skillnya orang di sini bagus-bagus loh. Iya. Nah, iseng-iseng aja, Iseng saya yang aja. daftarin, Hah. dibayarin sama dia. Oke. Pas itu lolos dari tahap studio, Oke. lolos ke tahap final. Oke. Final di Mall Katu Indah. Oke. Di situ juara 1. Juara 1 Terus lagi dibawa di lagi ke Surabaya untuk gerbang Indonesia Timur. Untuk gerbang Indonesia Timur. Juara 1 lagi di situ. Juara 1 lagi. Jadi saya ini kok banyak sekali hal-hal yang tidak diduga dalam hidupku. Iya. Jadi semua dalam hidup itu hal-hal yang tidak diduga. Tidak diduga-duga ternyata justru di situ jalanmu, Cakra. Itu jalanku. Karena juara 1 terus. Tapi kan tetap kau persiapkan memang tuh. Besok mau tampil diuji misalnya, kau latihan kan? Nah, mungkin karena genetik. Saya itu orangnya suka well prepare. Orangnya tidak tenang kalau semuanya tidak Dipersiapkan dengan baik. ya harus tenang. Oh, udah bagus nih semua, kabelku, gitarku, semua kameraku, alat-alatnya semua sudah. Mungkin begitu sebaiknya memang musisi di Iya, harus well prepare. well prepare. Artinya masih banyak kadang-kadang musisi anak-anak kayak ini kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan yang seperti itu. Pas di atas panggung, senar gitarnya putus. Itu termasuk tidak well prepare. Enggak termasuk. Ya, kalau Kostum. saya seumur hidup sebagai gitaris, Iya. tidak pernah saya putus senar gitarku di atas panggung. Tidak pernah putus. Tidak pernah. Selama padahal kalau kau main ini kan agak kurang ajar biasa caramu. Kurang aja, Iya. agak kasar. Agak kasar. Tapi tidak pernah putus. Tidak pernah. Karena saya selalu well prepare. Itu Luar biasa. Itu salah satu cara ya, karena memang kau punya passion di situ, Cakra. saya punya passion. Kau punya passion, jadi kau apapun itu kau persiapkan, kau berkorban malah. Kau beli alat dan seterusnya. Nah, terus kenapa kemudian setelah kan berarti terbentuk the finalis ya. Gitaris terbaik, basis terbaik, Rizky Degaizer dan juga drummer terbaik. Ya, kemudian bergabung menjadi satu band, booming di Makassar, tiba-tiba hilang ini the finalis ya karena tiba-tiba solo karir masing-masing. Lalu kemudian Anda berada Tacapi di Jakarta. Tacapi. Dari lama aku enggak dengar Tacapi. Kenapa kemudian tiba-tiba Anda tidak mau stay di Makassar saja? Bukan tidak mau. Apa Jipade? Jadi ada culture yang berbeda sih. Apa itu, Cakra? Jadi itu bisa dirasakan ketika kita sudah bergaul dengan orang-orang yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di sana. Oke. Itu yang membedakan kita. Kalau di sini kan beda sekali culture-nya. Apanya? Atmosfernya juga beda. Dari sisi apanya? Mungkin dari segi komunikasi, mungkin dari segi cara teamworknya, begitu. Jadi banyak. Jadi persoalan mindset di sudut pandang melihat sebuah yang namanya karya musik. Ya, itu masalah berbeda. apresiasi juga beda. Apresiasi juga beda. Ya, Oh, di Makassar apresiasinya enggak seperti harapan para musisi? Kalau dari segi
musikalitas. Oke. Saya acungkan 4 kalau perlu 5 jempol. Untuk anak-anak Makassar. Untuk anak-anak Musikalitas ya. Musikalitas. Artinya tidak diragukan lah. Bisa lah bersaing. Bisa banget. Oke, bisa banget. Oke. Bisa Terus banget. Tapi dari akumulasi kita mau jadi musisi, oke. itu nggak cukup. Harus dibarengi dengan mental. Nah, ini penting. Jadi banyak itu orang-orang yang berskill tapi akhirnya dia tidak bisa membawa skillnya itu menjadi hal yang diapresiasi. Oke. Karena dia puas dengan skillnya sendiri. Puas dengan skillnya Tapi sendiri. tidak bisa membuktikan bahwa skillnya itu bisa menjadi sesuatu. Menjadi sesuatu. Sesuatu ini yang kau maksud seperti apa? Apakah sesuatu apresiasi bernilai ekonomi misalnya, menghasilkan nilai ekonomi. Itu ekonomi nanti akan nyusul dengan sendirinya. Kalau karyanya. Iya. Kalau skillnya. Kalau skillnya kita bisa bawa dengan cara kita dengan baik, otomatis itu akan menyusul semua, mulai dari finansial, mulai dari apresiasi. Dan itu yang paling penting bagi musisi, apresiasi. Karena orang mau hidup juga, Pak. Ya, itu kita ndak klise tuh. Pasti harus seimbang dengan pemasukan secara finansial kita, karena kita beli senar gitar itu kan pakai uang. Betul. Latihannya di studio dan seterusnya. Tidak ada dibilang terima kasih banyak Capo. Nggak bisa, Bos. Iya dong. Nggak bisa. Iya, jadi saya juga. Iya. Sebenarnya saya dalam hidupku banyak sekali hal-hal yang tidak terduga. Yang tadinya saya punya gitar satu harganya 700.000. 700.000? Iya. Gitar pertama itu? Iya. Cuman itu yang saya beli. Sisanya sekarang saya sudah punya 12 gitar. 12 gitar? Semuanya tidak dibeli. Diapresiasi. Dan pasti bukan gitar kaleng-kaleng, Bos. Ya, alhamdulillah gitarnya proper di. Luar biasa. Berarti satu yang saya simpulkan dari apa yang kau sampaikan tadi, Cakra, berarti kalau musisi mau besar, jangan di Makassar. Bisakah benarkah statement itu? Karena buktinya Bapak ini, Pak. Ya, kalau secara geografis ya. Geografis asik sekali. Santai kok sabar. Kita kayak anak geologi. Iya, anak geologi. Marah. Oke. Di sini memang bagus secara musikalitas. Ya, cuman ada satu yang dia lupa. Iya. Mental. Itu. Ada nggak contoh kasusnya bagaimana itu perannya mental? Misalnya. Contoh ya. Kita sudah bikin karya-karya yang bagus. Bikin karya, oke. Bagus sekali. Oke. Kita sudah merasa karya kita sudah bagus sekali. Betul. Tiba-tiba kita kurang diapresiasi. Terus tiba-tiba kita marah. Oke. Harusnya kan kita nggak perlu marah. Harusnya apa tahu? Harusnya kita kembalikan ke diri kita. Apakah kita sebagai musisi kita yang kurang mau diapresiasi? Oke, dikembalikan lagi ke kaunya ini. Kembalikan lagi. Oke. Siapa tahu memang tidak diapresiasi kok karena persoalan memang karyamu. Ya, bisa jadi. Dan bisa jadi kamu juga kurang komunikatif dengan penontonmu. Oke. Tidak ada ciri khasmu. Ya, salah satunya itu. Jadi, terus kamu cepat puas. Saya sudah mempunyai skill yang seperti ini, tapi kenapa ya anak-anak tidak mengapresiasi gitu loh. Harusnya kan hal yang seperti ini sudah dapat tempat yang bagus. Betul. Tapi kenapa begini? Iya. Disalahkan nih orang. Iya. Salah, enggak begitu. Enggak begitu. Jangan. Penonton itu cuma datang begini nonton kosong. Dia datang dengan kekosongannya. Dia cuma mau lihat kau, apa sih yang kamu suguhkan? Iya. Kan? Gitu. Iya, betul. Sama kalau kita pergi makan di mie ayam. Iya. Kita kan cuma datang lapar di situ tuh. Iya. Kalau tidak enak itu makanan, ya selesai. Iya tuh. Betul. Begitu. Sama dengan dunia musik. Iya, penikmat musik kan. Tidak boleh main-main. Itu kan masalah jiwa. Dia mendengarkan musik itu pakai jiwa. Jadi kalau kamu paksa dia untuk menyukai kamu, tidak bisa. Semua yang datang nonton itu bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorak sampai dia menangis. Itu karena jiwanya yang terbawa. Nggak bisa. Dan jiwa penonton bisa terbawa itu tergantung musisinya, bukan tergantung penontonnya. Bukan. Dan itu yang perlu menjadi PR buat musisi di Makassar, mentalitasnya. Dan Anda temukan itu di Jakarta, Saudara Di? Nah, ini penting karena saya sudah melewati bukan bukan dua tempat dalam bermusik dalam hidupku. Tiga tempat. Yang pertama itu
Fase 1 waktu di kampung. Oke. Di Pindrang. Di Pindrang, oke. Fase kedua di Makassar. Oke. Fase ketiga di Jakarta. Oke. Jadi sudah 3 tempat yang saya tempati. Dan itu berbeda-beda. Berbeda-beda culture. Apa yang paling menarik waktu di Jakarta? Nah, yang paling menarik itu di Jakarta kita dapat apresiasi dan kita di sana tidak pernah mencelah Karya orang. dan siapa yang mendengar karya kita, nggak pernah. Kita nggak pernah. Di sana orang semua welcome dengan apa yang kita mainkan, dan di sana orang percaya dengan karyanya. Kalau di sini orang saya lihat dia kadang takut memulai dengan karyanya. Takut diceritai. Takut dicela. Dicalaki nanti dihujat. Apa tuh jika itu. Salah itu kalau bisa dibuang. Dibuang itu. Sifat begitu. Itulah tadi yang mental itu. Itu yang membuat tidak maju. Ini anak-anak ketawa. Mental begitu dibuang saja. Kalau di Jakarta masih pakai mental begitu diketawai jika mungkin diketawai. Di sana orang kebanyakan diam. Oke. Kalau di sini kan kita kebanyakan bercanda dengan kelakuan orang. Iya. Kalau di sana kita apresiasi dengan apa yang orang lakukan. Apa yang orang lakukan, apa yang dia punya itu menjadi sesuatu nilai bagi orang lain. Sesuatu nilai. Luar biasa. Dan ketika sesuatu itu menjadi besar, ya disitulah dia menjadi akan terangkat dengan sendirinya. Ukuran secara nasional. Wah, luar biasa. Cakra, ada yang menarik ini, Cakra, karena kan kau di Jakarta nih. Apakah memang sudah ada yang kontak kau sebelumnya? Atau sudah bilang Bismillahirrahmanirrahim? Nah, itu. Datang saja ke sana nanti Tompi dilihat. Kan dari awal saya sudah bilang hidupku itu selalu hal-hal yang tidak disangka. Tidak diduga. Bisa dikata kebetulan. Oke. Mungkin begitu. Iya. Semua misteri. Saya selalu berjalan dengan Bismillah. Iya. Saya selalu yakin saja bahwa nanti di depan itu akan ada jalannya dengan sendirinya. Betul. Akan dibawa, digiring. Iya. Dengan semestinya. Betul. Alam akan seleksi toh. Iya. Yang jelek-jelek akan kita pindah ke tempat yang bagus-bagus. Betul. Jadi enggak pernah aja bilang ada plan. Tapi kalau plan itu selalu tetap ada. Kan plan juga selalu kita harus bikin. Harus kita bikin. Tapi yang mengeksekusi plan itu? Iya. Bukan kita. Bukan hanya kita. Ada faktor X lain, Di. Ada faktor X. Dari diri. Iya. Dari hati. Dari orang lain. Berarti kau ini pembawaanmu, Di. Bagaimana caramu itu pembawaanmu di Jakarta menyesuaikan sehingga kemudian tahu kau dengan para musisi-musisi hebat atau mungkin label kalau memang waktu itu masih berkutat dengan para label dan hingga kemudian bisa main dengan musisi-musisi apa sih yang sudah kau mainin atau kolaborasi sih, Cakra? Kalau di sana kita sering kolaborasi dengan musisi-musisi kayak musisi-musisi metal, musisi-musisi rock, musisi-musisi pop juga kadang. Di situ saya belajar banyak sama mereka. Kau banyak belajar, ambil ilmunya. Karena orang-orang seperti mereka itu dia punya energi. Apalagi sekelas Ahmad Dhani. Iya. Saya sering juga ngobrol sama beliau. Iya. Ketemu musisi papan atas. Iya, tapi ya orang lihat dia di luar sombong, ya. Padahal sebenarnya ya tidak. Karena kau sudah rasakan, Ces. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi kita melihat dia ngobrol sama legend beda sama ngobrol sama teman-teman di luar biasa. Di samping rumah beda. Cakra, kenapa sebenarnya kau pilih aliran itu? Aliran apa nama aliranmu ini? Nah, bukan aliran sesat tuh. Nah, ini di saat kemudian orang main yang pop, yang galau-galau. Nah, ini menarik ini. Kenapa kau pilih aliran yang tidak terlalu familiar begitu ya? Ya, ini menarik. Jadi musik di hari ini sudah terbuka. Tidak ada lagi skat-skat. Musik ini yang kita terima, musik ini yang laku, musik ini yang ini. Semua ada penikmatnya. Semua ada penikmatnya. Beda dengan dulu waktu di era-era kita baru memulai musik. Iya. Media dipegang sama orang yang suka, yang punya privilege. Betul. Nah, kita musisi metal tidak pernah terdengar. Musisi underground tidak pernah muncul di atas. Betul. Sekarang
Media ada di tangan kita. Media ada di tangan kita. Ada. Semuanya bebas mengekspresikan karyanya. Ya, itu satu. Oke, satu. Kedua, kenapa saya pilih musik yang keras? Ya. Ya karena musik keras itu bagi saya menaikkan semangat dan ketika kita lagi sedih. Kita justru jangan dengerin lagu galau. Orang galau itu bodohnya dia dengerin lagu galau. Bagaimana tidak hancur, bagaimana tidak larut, bagaimana tidak nangis. Karena kau dengar lagu galau. Semakin galau. Semakin nangis. Harusnya dia dengar lagu keras. Lagu yang spirit, beatnya naik. Spirit. Kencang kalau bisa, berdistorsi kalau bisa. Betul, yang liriknya juga menyampaikan hal-hal yang positif. Iya kan? Baru saya tahu ini. Saya kalau galau kan memang dulu putus cinta Om Cakra. Langsung ku putar lagu-lagu galau. Iya, mungkin karena pengaruh anak sastra ya, jadi sambil menulis. Iya. Dari jalan enggak salah, banyak yang begitu. Oke. Tapi di sini saya mau luruskan bahwa banyak mindset yang salah. Kalau dia galau, jangan dengar galau-galau. Kalau bisa kamu dengar yang membangkitkan jiwa. Jadi jiwamu lagi drop, semangatmu lagi down. Cari sesuatu yang bisa naikkan. Jangan justru bikin lagu. Oke, I see. Kan banyak yang bunuh diri. Betul. Banyak yang gitu. Tapi sadar juga tidak kira-kira Cakra, kau pilih dengan aliran musik keras seperti itu, entahlah apa namanya, atau metal underground atau apa sih namanya aliranmu ini? Saya sebenarnya lebih ke rock. Rock ya, oke lah ya. Rock. Artinya familiar jelas kalau rock ya toh. Bukan rock mini nah? Oh bukan, kalau rock mini kan itu di belakang layar sebentar kita bahas. Minum kau dulu saudara, Ya haus kayak ini. Iya silakan. Ini apa ini? Rapid. Itu yang alhamdulillah membuat anak-anak semua sehat di sini kan. Gitu. Nah, Cakra, tidak abdal rasanya kalau saya tidak dengar kau ini memainkan atraksi gitar. Itu bale-bale udah bilang pasti nih penonton subscriberku ini bale-bale tongin nih Rizal udah panggil narasumber ini. Iya. Kau dilihat itu gayaan aja itu tamumu rambut aja kelihatannya metal rock tapi skillnya siapa tahu biasa aja dan sebagainya. Nah mungkin masih banyak yang belum kenal, makanya kita langsung boleh sedikit atraksi kakak Cakra? Boleh ya? Boleh, ayo. Oke. Tapi Bang Rizal nyanyi ya? Boleh, jantung kok coba gitu kasian. Berpantun oke lah ya. Kalau suruh kibar nyanyi. Oke, ini dikondisikan saja di Nana. Iya. Lagunya apa ini, Dik? Boleh lagu, boleh intro apa skill ya. Oke. Ladies and gentlemen. Come on. Are you ready? Cakra. Kamu kelak. Gokil. Itu tadi lagu? Bukan. Intro aja. Iya, itu cuman ini riff Oke. Sekarang saya kasih ke challenge. Masih kau ingat tidak petikan waktu kau di Mall Ratu Indah? Oh. Iya. Walaupun mungkin tidak mungkin pakai lagu atau apa. Masih ingat. Masih. Waktu ini tampilan waktu di final di Mari ya. Oke. Gokil. Gak ada obat. Kok selalu terus tuh begitu. Sampai di situ. Lupa sisanya.
Sampai di situ. Tapi pernah nggak seorang Cakra juga ini sempat terpeleset main? Terpeleset. Pernah lah ya. Terpeleset jatuh ya? Bukan, maksudnya apa Telaci. sih? Ya telaci lah. Aduh, apa sih bahasa Indonesia telaci itu? Ya pokoknya begitulah tuh. Salah not. Apa segala. Salah kolom. Ya salah kolom. Pernah. Justru saya sering begitu. Sering begitu tapi bisa diimprovisasi langsung. Kalau kita sudah mengambil jiwanya penonton, Wih, salah pun itu akan menjadi benar. Itu quotes itu. Itu quotes betul. Tapi kalau musisi yang dia tidak mengerti jiwa, dia akan selalu bermain dengan pikiran. Oke. Padahal sebenarnya musik itu bukan pikiran tapi rasa. Oke. Beda nggak orang yang main gitar yang belajar tentang note sama yang pakai feeling? Beda. Saya salah satu orang yang memulai dengan feeling dan di tengah-tengah saya mulai itu saya belajar. Oke. Kursus sekolah. Oke. Tapi pas saya sekolah saya sudah tahu semua basic yang paten. Iya betul. Standar. Oke. Teknik bagaimana memetik dengan benar. Oke. Nah, sudah saya cabut. Oke. Karena saya tidak mau jiwaku nanti habis. Betul. Karena pernah ada temanku, jadi dia itu kalau dengar lagu, lagi coba lagunya ini coba kau iringi gimana, coba saya dengar lagunya. Oh ya, dia cari sendiri notnya, tidak perlu cari di Google. Tidak perlu. Oh, oke. Ya, karena itu sudah main feeling. Main feeling itu. Iya. Oh, oke. Dan kau awalnya begitu Cakra? Awalnya begitu. Di. Bahkan dulu waktu sekolah di salah satu tempat kursus beken di sini. Iya. Waktu SMP saya bilang, "Mas, kok cuman lagu-lagu begini, jingle bell, jingle bell." Saya bosan. Iya. Soalnya waktu itu kita sudah bawain lagunya Jamrud, lagunya Metallica. Jadi kau protes ini struktur, Iya. Kok bisa sih? Jingle bell, jingle bell, jingle na. Padahal kita kalau sudah main gitar di rumah, di panggung, bawain lagu-lagu metal. Iya. Oke, terus apa responnya? Oh tidak, memang ini dasar. Dasar. Padahal kita sudah di atas. Sudahlah, ikutin aja. Sudah dibayar ini. Nah, ada nggak satu lagi Cakra yang kau mau mainkan ini, yang betul-betul membuat teman-teman, wah gila ini orang memang Pak. Ada. Ya. Tapi apa ya? Ditambah sedikit anunya ya? Ya, ditambah dulu. Drive-nya kayaknya ditambah. Ya. 1, 2. Biar napasnya panjang. Iya. Oke. Oke. Cakra, my friend. 08. Oh my God. Enaknya. Gokil, memang beda dia kurang ajar dia, enak mainnya bersih. Nah, kotor. Oke, boleh disimpan kembali Kakak Cakra, boleh disimpan kembali. Luar biasa. Ini saya selalu merasa senang ketika kemudian saya mampu mewadahi, mengajak ngobrol anak-anak muda yang punya talenta. Karena besok saya yakin semua kita beda-beda ini. Cakra beda skillnya, saya beda, teman-teman yang nonton juga beda, yang editorku juga beda. Tapi semuanya sama tujuannya Kakak. Sama tujuannya. Kita berkarya untuk Indonesia. Betul. Dan ini bertepat saya tag sama Cakra ini pas bertepatan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Ya, sekarang bukan lagi eranya pahlawan itu mengangkat senjata, tapi eranya adalah berkarya untuk Indonesia. Amin. Luar biasa. Saya berkarya, Kakak Cakra berkarya. Semuanya untuk siapa? Kalau bukan untuk Indonesia. Keragaman itulah yang berusaha kita
Kita hadirkan Kakak Cakra. Kakak Cakra, apa sih yang paling mau ku pesankan sama anak-anak musisi Makassar, Sulawesi Selatan atau mungkin se-Indonesia ataupun juga yang para calon musisi yang kadang-kadang masih berpikir begini Om Cakra. Cocok mika saya nih nanti Kak ndak bisa Kak sukses di sini. Jangan deh hobimu saja deh. Padahal dia punya skill, punya talenta. Tapi sayang-sayangnya pendapat orang lain masih selalu dengar, akhirnya membuat dia tidak mengambil keputusan yang sangat beresiko untuk kemudian kepentingan dirinya. Masih banyak begitu Om Cakra. Saya keliling daerah Cakra kalau berikan seminar, banyak bertanya begitu. Kak, saya punya bakat begini tapi kadang-kadang orang tua ndak ridho, ndak setujui. Iya. Karena dia nggak, apa kok bisa makan dari gitar nak? Betul. Apa kok bisa makan dari menyanyi nak? Betul. Cakra. Ya kalau untuk boleh didekatin mic-nya Cakra. Oke. Kalau teman-teman yang lagi mengalami situasi seperti itu, jadi dia sudah mempunyai kemauan sendiri, dan apalagi kemauan itu sudah bulat. Misalnya saya mau memilih musik, sebenarnya simple. Yes. Kita meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwa kita itu orang yang pantas untuk disupport, dan saya memilih ini, saya bertanggung jawab loh. Iya. Karena saya pun juga dulu tuh. Iya betul. Nyokap apa sih sempat larang juga di. Oh iya. Iya. Sangat dicelah banget itu musik. Apa itu nak kau bikin nak? Iya. Saking dia ndak mau saya jadi musisi, dimasukkan ke pesantren. Iya. Lebih ekstrim lagi dulu kita orang tua. Tapi saya selalu melatih diri saya di musik supaya nanti suatu hari saya bisa buktikan bahwa di musik itu saya bisa punya prestasi. Itu aja dulu minimal satu. Ketika kita sudah mempunyai prestasi, kita sudah bisa memperlihatkan ke orang tua kita bahwa saya punya bakat loh, dan saya punya keseriusan, dan buktinya ada. Nah, dari situ dulu, dan kita melakukannya terus secara konsisten. Nggak usah dengarkan kata orang. Pasti kita banyak distraksi. Iya, banyak. Distraksinya belum lagi era sekarang ya. Dulu era saya kan belum ada sosmed. Betul. Era sekarang kita buka sosmed, explore, di explore IG, explore apa, itu sudah banyak sekali distraksi. Betul. Itu sebenarnya yang mengganggu konsentrasi kita untuk mengembangkan kita punya gift, kita punya talent. Itu kita lihat semua orang. Padahal yang bagus-bagusnya jadi posting. Iya. Yang jeleknya kan disembunyikan. Betul. Nah, ini kita mendistraksi diri sendiri. Kalau bisa kita fokus. Fokus aja sama saya mau jadi misalnya jadi pemain bola, saya mau jadi pemain basket, saya mau jadi content creator, saya mau jadi influencer. Ya udah terserah. Dulu kan kita mau jadi dokter, jadi polisi, mau jadi tentara. Sekarang kan udah beda. Sekarang udah menjadi pekerjaan juga itu. Iya. Apa yang kau mau bisa jadi pekerjaan. Semuanya. Apalagi sekarang kan medianya, fasilitasnya ada media sosial luar biasa. Iya. Termasuk bagaimana pandanganmu itu Om Cakra yang terkait mengenai musisi di medsos. Yang kemudian terkenal gara-gara dia upload di media sosial dan seterusnya. Sebenarnya memang musisi secepat itu sekarang ya. Iya. Tidak mesti lagi harus gimana gitu, melamar kiri kanan, harus ke label, harus gimana dan seterusnya. Iya, karena perubahan zaman terlalu cepat dan instan. Tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya yang seperti itu apa itu? Tadi memang kelebihannya banyak, gampang diakses, kita gampang naik. Tapi kalau misalnya dari segi kekurangannya ada juga, jangan dilupakan bahwa ketika kita instan biasanya itu tidak punya nggak punya karakter. Biasanya kalau yang instan itu, jadi dia cuman pengen viral, bukan pengen keluarin karya yang berkarakter. Karena karya yang berkarakter itu adalah karismanya. Itu banyak yang lupa. Dia cuman enak dilihat di sosmed, enak dilihat depan kamera, tapi kalau manggung apakah bisa? Nah, dan itu masih menjadi pertanyaan. Ya, itu pertanyaannya. Jadi kita harus jangan lupakan itu cuma mau viral. Tapi ingat kualitas juga. Saya penasaran sama kau ini Cakra, ini bagian-bagian akhir. Kau setuju nggak dengan musisi cover?
Ya, dia terkenal gara-gara cover hanya karena suaranya lebih bagus, ya kan? Cara mainnya gimana gitu. Sebenarnya setuju aja. Sebenarnya dia juga berkarya. Berkarya. Ya, berkarya juga itu ya, dia. Karyanya mungkin musik cover. Dengan seperti itu musik cover. Tapi kalau untuk menjadi seorang legenda itu nggak bakalan bisa. Nggak bisa, Dik. Nggak bisa. Kalau tujuannya memang hanya cuan? Kalau hanya cuan mah, kalau untuk cuan kan musik itu sebenarnya bukan untuk cuan ya sebenarnya musik ya. Tapi kalau untuk monetize itu atau dapat iklan atau dapat sponsor itu ya tergantung musisinya mau milih apa. Ya, tapi betul. kalau mau berkarya, kalau bisa ya bikinlah karya, karena sebagus apapun kamu menyanyi tapi itu bukan karyamu, lagu kamu. Tetap juga sama doang. Ya buat apa? Sama halnya kamu promosikan lagunya orang terus. Iya betul. Gitu aja kan. Luar biasa. Ini penekanannya dari Cakra, berkarya aku, Bos. Iya, mending kamu promosikan lagu sendiri. Walaupun mungkin belum ada yang tahu itu namanya, tapi punyamu. Iya. Tapi kan karyamu. Original. Itu. Luar biasa. Dan harus kita ketahui bahwa ide itu dari Tuhan. Ide. Dan bahasa Arabnya itu ilham. Makanya saya sangat apresiasi dengan orang yang mempunyai karya dan dia menulis sendiri karyanya. Karena ide itu dari Tuhan. Luar biasa. Kita berikan aplaus dulu buat Kakak Cakra, dahsyat. Nice. Kakak Cakra, terima kasih banyak sudah datang di Kamu Kelas. Saya selalu penasaran dengan seluruh karya-karyamu ke depan ini. Satu yang pasti bahwa ini adalah rekam jejak digital. Kita tunggu terus karya-karyanya Cakra dan kita selalu support insya-Allah. Selamat tampil nanti di acara Prolog Fest. Siap. Acaranya Kakak Juang. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi bagian daripada membumikan bahwa industri musik di Makassar luar biasa kerennya. Dan semua elemen, semua stakeholder tentu akan mempunyai ruang untuk bisa mengapresiasi itu. Betul. Terima kasih banyak Kakak Cakra. Satu kalimat untuk musisi-musisi di Makassar yang sedang berjuang. Satu kalimat singkat saja. Jangan dengarkan kata orang, tapi dengarkan podcast Kamu Kelas. Dan saatnya bilang Kamu Kelas. Thank you Kakak Cakra, luar biasa. Saatnya bilang Kamu Kelas.